Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali lagi memantau penentuan awal Ramadan. Awal puasa Ramadan 2026 1447 Hijriah, salah satunya di Aceh. Kementerian Agama Provinsi Aceh akan melakukan Rukyatul Hilal di gedung Observatorium Tengku Cikuta di Karangloknga, Aceh Besar. Rukyatul Hilal dilakukan untuk menjadi acuan dalam menentukan bulan Ramadan. Untuk pemantauan di Aceh, Kementerian Agama menyiapkan 6 titik lokasi, yakni di Gedung Observatorium Loknga Aceh Besar, Tugu 0 km, Bukit Blang Tiron Pertarungas, Lok Semawe, lalu Pantai Lok Gelumpang Aceh Jaya, Popswak Kedebang Aceh Barat, serta di Pantai Nancala Kabupaten Simele. Kita langsung saja memantau bagaimana dilakukannya penentuan awal Ramadan di Aceh, yakni ada Nova Misdayanti dari Gedung Pusat Observatorium Tengku Cikuta, Karangloknga, Aceh. Nova, bagaimana pemantauan di sana? Dimulainya pukul berapa kalau di Gedung Observatorium Tengku Cikuta, Karangloknga, Aceh? Dan juga saudara, bisa saya laporkan di tempat saya berada ini, tepatnya di Gedung Observatorium Tengku Cikuta Karangloknga Aceh Besar. Terlihat banyak ya masyarakat proses pemantauan hilal atau ya akan terlihat juga tadi. Nova, bisa tolong dipegang sumber suaranya, mikrofonnya, agar bisa lebih terdengar? Tadi ini kita akan perbaiki lagi komunikasi dengan Nova Misdayanti di Aceh Besar, Aceh, karena kondisinya memang di sana penuh untuk melakukan pemantauan hilal. Kita akan pantau bagaimana nantinya proses pemantauan hilal di Aceh yang kita tunggu. Seperti yang tadi kita bahas juga ya Mas Ma'ruf, bahwa tahun kemarin hilal terlihatnya di Aceh. Oleh karena itu tadi dari beberapa laporan di Gresik, di Makassar, di IKN tidak terlihat, maka nanti di paling barat di Aceh apakah akan terlihat atau tidak, kita masih menunggu. Nah tadi kan kita sempat membahas soal Mabims tadi, kriteria Mabims. Ini tidak hanya Indonesia tapi juga ada Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang menggunakan kriteria yang sama. Ini seperti apa perbedaannya dan kenapa akhirnya negara-negara ini menggunakan kriteria yang sama? Oke, saya tambahkan lagi, Mabims sekarang ditambahkan dengan Thailand Selatan dan Timor Leste. Nah, ini kenapa kemudian menggunakan kriteria yang sama? Permasalahannya adalah satu, kita pengen ada keseragaman terkait dengan bagaimana cara kita ini spesifik menghitung awal kalender, bukan awal bulan ya, tapi menghitung awal kalender. Ya, jadi dari penghitungan awal kalender itu, ketika bisa dilaksanakan di seluruh negara di Asia Tenggara dengan cara yang sama, kita akan memudahkan untuk koordinasi dari satu negara ke negara yang lain. Apalagi kan terutama kan kita boleh dikata itu serumpun kan ya, antara kita dengan Malaysia, terutama kita dengan Singapura. Mas Ma'ruf, izin kita tahan dulu, ada konferensi pers saat ini dari Masjid Hasyim Asy'ari. Kita ikuti dulu. Di lembaga Falakiyah tidak melihat hilal. Oleh karena itu, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan PBNU akan memberikan ikhbar. Adapun ketetapannya kita menunggu dari Kementerian Agama. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama
yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfaul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun, bersifat ya tetap ya yarfaul khilaf. Mudah-mudahan bisa menghilangkan sebuah perbedaan. Jadi ilzam mengikat untuk semua orang, yarfaul khilaf, sehingga hilal tidak terlihat di Jakarta, salah satunya yang dipantau di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. Sebelumnya juga di Gresik tidak terlihat, di Ibu Kota Nusantara tidak terlihat pun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita masih akan ikuti kembali konferensi pers di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. UDKI beserta seluruh kiai yang telah hadir, para pemuka agama, juga para dari pemerintah yang telah hadir. Kita telah mendengarkan tadi pandangan dari PWNU DKI yang telah memimpin bersama dengan teman-teman dari tim Falakiyah DKI, PWNU DKI ya, untuk mencoba melihat posisi hilal apakah sudah tampak atau belum. Dan ternyata memang walaupun dengan melalui upaya baik secara kasat mata, bil fi'li maupun secara teleskop, memakai teleskop canggih, belum terlihat adanya bulan baru yang menandakan mulainya bulan Ramadan. Karena itulah disimpulkan bahwa memang digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban ini. Saya sendiri sebagai warga NU tentu akan berpegang pada ru'yatul hilal ini ya, sampai ada yang mengatakan ada penampakan bulan baru di wilayah NKRI. Nah, itu yang mungkin akan jadi pegangan bagi kami. Semoga semua upaya kita ya untuk menentukan secara presisi penetapan 1 Ramadan ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hargai semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Juga kita menghargai saudara mungkin sudah memulai puasa Ramadan esok hari. Karena mungkin dengan metode pengamatan yang berbeda atau metode yang dimiliki, kita tetap menghargai perbedaan itu. Dan tentu ya bagi kami yang paling penting adalah justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. ya. Saya Renaldi dari Radio El Sinta, Pak. Itu tadi dari pemantauan hilal. Terakhir juga tadi Yeni Wahid menyampaikan bahwa yang sama-sama kita jaga, yang selalu kita peringati setiap tahunnya adalah perbedaan dalam penentuan awal Ramadan ini jadi warna keberagaman dalam menyambut bulan suci Ramadan yang kita sikapi secara dewasa bersama-sama. Saya kembali lagi ke Mas Ma'rufin. Satu lagi ya, jadi dari Jakarta juga tidak terlihat. Kita masih menunggu daerah lainnya yang masih dilakukan pemantauan, ada di Bandung, juga masih di Aceh.
masih akan berlangsung. Nah, tadi kembali lagi ke kriteria Mabims, ada dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan dan juga Timor Leste ya. Itu termasuk. Nah, apa sebenarnya yang saat ini dirasakan sejak tahun kemarin juga saat tahun ini dalam penentuan hilal dengan kriteria yang sama di beberapa negara tadi? Iya, sebenarnya kita lebih mengarah ke bagaimana supaya Idul Fitri atau Hari Raya, kemudian juga awal Ramadan itu di negara-negara tersebut sama. Tapi memang setiap negara tetap selalu punya independensi dan otoritas masing-masing. Artinya kita mencoba untuk memayungi semua yang ada di negara-negara tersebut, sehingga ketika misalnya warga negara Indonesia sedang bertamasya ke Malaysia, itu tidak mengalami gegar budaya. Gitu ya. Gegar budaya dalam arti di Indonesia sudah puasa kok di sana belum, gitu ya. Nanti itu kan kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian dalam prakteknya tetap itu berjalan seperti apa juga yang sudah berlangsung sebelumnya. Jadi artinya perubahan kriteria ini lebih mendorong ke tingkat penyatuan di tingkat Asia Tenggara. Tetapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan Ru'yatul Hilal di lapangan itu lebih bersifat sebagai alat bantu untuk kita memastikan apakah saksi atau kemudian teleskop ini merekam hilal yang sungguhan atau memang objek yang lain. Seperti misalnya tadi, kalau misalnya kita misalnya ambil contoh Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Ini satu masjid yang ketika mungkin sekitar 4 tahun lalu itu pernah melaporkan terlihatnya hilal. Dan itu diterima karena apa? Karena ketika itu terekam dalam teleskop dan kemudian ketika kita bandingkan dengan peta di lokasi tersebut itu ternyata ketinggian hilalnya sudah melebihi barrier, melebihi batas. Jadi itu bisa kita ambil. Nah tinggal kemudian kan prosesnya berlangsung bagaimana dia kemudian diambil sumpahnya, terus kemudian kita melaporkannya kepada sidang isbat. Nah itu fungsi kriteria sebenarnya di situ. Nah Mas Ma'rufin kan dari sini akan langsung ke sidang isbat. Ya, betul. Bisa digambarkan kepada kami nanti Mas Ma'rufin ke sana prosesnya apa yang akan berlangsung? Ya. Kalau sebenarnya sebagian sidang sudah berlangsung tadi. Jadi kita mendengarkan paparan terkait dengan data perhitungan atau kita sebut sebagai data hisab. Itu sudah berlangsung, terus kemudian ini karena sudah memasuki waktu maghrib, ini skorsing dulu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah setelah itu kemudian babak kedua atau tahap kedua itu dibuka dengan mendengarkan laporan rukyat dari segenap penjuru. Terutama yang ditunggu adalah yang di Jawa dan kemudian di Aceh. Bukan menafikan negara bagian-bagian lain dari Indonesia, tapi biasanya itu yang kemudian yang banyak melaporkan itu kalau tidak dari Jawa, kemudian dari Sumatera. Nah itu kemudian kita tunggu dari situ. Dari situ kemudian semua data itu akan disandingkan menjadi satu untuk kemudian diambil keputusan. Pengambil keputusan itu Menteri Agama, tetapi selalu mendengar pendapat ormas Islam termasuk pendapat kami di Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kita akan ditanyakan pendapat kami bagaimana, terus kemudian pendapat ormas yang lain bagaimana. Ketika kemudian semua mengerucut pada satu kesatuan, keputusan bisa diambil. Itulah yang berlangsung tertutup ya Mas? Iya betul ya. Sebenarnya tidak tertutup sekali ya, karena itu banyak rekamannya juga sebenarnya ya. Iya. Tapi itu memang sengaja kita desain lebih secure gitu supaya tidak menimbulkan banyak implikasi-implikasi yang tidak enak gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang dari laporan-laporan yang sudah masuk ini sudah diterima oleh Kementerian Agama, lalu nanti setelah jeda sholat maghrib, ba'da maghrib akan dibahas kembali begitu ya Mas ya. Oh, untuk diumumkan biasanya ba'da isya. Kalau hari ini insya Allah sekitar jam 19.15 sudah siap. Oh sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kita akan tunggu keputusan dari pemantauan atau sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama. Terima kasih banyak Mas Ma'rufin. Di tengah kesibukannya dan jelang sidang isbat sudah mau mampir ke Kompas TV. Muhammad Ma'rufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU dan juga ahli falak di Tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali. Kita akan pantau penentuan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Sesaat lagi kami kembali. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Setiap doa ini didengar